Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, wartawan media cetak dan elektronik yang kami hormati, hadir bersama kami para tim hukum. Sebelah kanan Rahmat Riyadi, di sebelahnya saudara Riki Butasoid, di sebelahnya lagi saudara Bangkit Pardede, orang tua, kakak kandung dari saudara Fadel, itu Mbak Martin Bajide, ayah kandung dari saudara Fadel, Bapak Umar Bajide, dan tim hukum kami, saudara Raya Samosir, dan satu lagi saudara saudara Wafi. Teman-teman semua, saya ingin sampaikan, kami sebenarnya tidak berniat untuk terlalu sering preskon. Kalau mau jujur, ini baru yang kedua sejak kami tanda tangan puasa 18 hari yang lalu. Tapi NM bilang, Resman, ada Lemon yang ngomong-ngomong, katanya preskon terus, tapi dia tiap hari, satu hari tidak kurang dari 5 kali live. Dan saya menduga live ini juga bisnis. Kenapa? Karena diselingi dengan promo-promo. Jadi siapa sebenarnya yang ingin senantiasa komentar kasus ini, supaya kalian paham. Dan netizen juga harus cerdas. Jadi bukan kami. Lalu kemudian kalau ada tanggapan terhadap media, saya minta Zoom supaya dia bisa berkolaborasi. Tidak satu dua yang saya hadapi. Di luar negeri pun saya tetap saya layani, termasuk saya akan berangkat juga, ini nanti saya layani. Nah, jadi tolong teman-teman sampaikan ke publik dan teman-teman netizen seluruh Indonesia dan mancanegara, karena yang mengikuti kasus ini sudah sampai pada 400 juta penonton, sedangkan penduduk Indonesia cuma 287. Saya merasakan itu ketika saya di Malaysia, banyak yang histeris. Artinya super driver Singapura dengan driver Malaysia pun tahu dia kasus itu. Benar, saya nggak bohong. Captain Ferry pun tahu. Begitu hebatnya Fadel ini. Kemudian teman-teman semua, saya sampaikan bahwa sore hari ini sebagaimana agenda yang saya sampaikan itu ada 4. Pertama, sungguh mohon maaf saya ini kepada orang-orang yang mungkin menyayangi NM, menyayangi Loli atau LM. Seharusnya persoalan ini pure, murni Fadel versus NM, ada rangkaian peristiwa hukum dengan LM alias Loli. Dan saya sudah katakan di sini waktu itu adekku. Tapi begitu kami preskon malamnya sudah ngoceh-ngoceh, saya bukan kakak adekku, saya bukan, kau bukan abangku, kau bukan kakak, kau bukan siapa-siapa. Saya bisa. Ada permintaan saya menjawab pertanyaan media. Saya setujui. Ini bukan pembukaan, ini sudah masuk pada substantif ya. Apa yang saya sampaikan ini sudah boleh berhenti dan ini adalah pokok. Jadi bukan pengantar. Bahwa ketika sepakat kita Zoom, tiba-tiba dia nyelonong ke dalam dengan dokter-dokter. Adakah saya marah di situ? Tidak. Adakah saya maki-maki dia? Tidak. Dan kami sepakat di situ
jangan bawa persoalan pribadi. Lah, saya sedang di Singapura, dia keluarin saya dan tim saya. Berarti dia cari masalah baru dengan kami tim. Dia sudah menghina saya, keluarga saya, anak saya. Maka dengan berat hati masuk nih, kemarin sore pukul 13:51 saya didampingi oleh saudara Rahmat Riyadi dan keluarga saya. Setelah saya selesai mengikuti podcastnya Dr. Richard Lee, kan seru. Rasman yang berantem selama ini bisa duduk bareng. Artinya MM perseteruan ada ujungnya, dan itu tergantung kau. Kau mau lama perseteruan ini, ayo. Mau singkat pun, ayo. Begitu ya, tim hukum ya. Maka dengan berat hati saya kemarin Minggu 6 Oktober 2024 telah resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ini LP. Saya nggak main tutup-tutup kayak pengacaranya pakai begini, tunjuk setengah, enggak nih. Kiri tangan. Polres Metro Jakarta Selatan. Asalnya apa loh? Jangan cepat kali. Jelas ya? Kenapa di Polres Metro Jakarta Selatan? Karena dia bilang waktu di preskon dia di depan media, maksud saya doorstop dia, dalam hal ini pengacaranya Fahmi dengan Niki. Saya nggak mau panggil abang lagi, dibilang panggil abang, kira-kira takut. Jadi saudara Fahmi aja udah. Dia bersama saudaranya Fahmi mengatakan, dia katanya bagi-bagi tugas. Nanti Polda lain urusan, Polres lain urusan. Kami juga nanti bagi tugas, ada yang di Polda, ada yang di Polres. Nah sekarang kita kasih dulu bagaimana Polres Metro Jakarta Selatan menangani kasus IT yang saya laporkan ini. Saya percaya Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahmat dan Kasat Reskrim AKBP Gogo Galusung, penyidik Kanit Mantan, menerima dan menjalankan LP, dan LP ini telak unsur. Tidak satupun orang yang berdiskusi ke saya yang mengatakan tidak masuk, termasuk saudara Firdaus Oiwogo. Jelas ya? Nah, pasal apa? Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat 3, perubahan atau junto perubahan Undang-Undang Elektronik Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat 1, dan junto pasal 310, 311. Bahkan dalam pengembangan nanti akan masuk juga kepada ujaran kebencian, karena dia membuat di Instagram story-nya memberitahu siapa yang bisa menghack akun Instagram Razman Nasution diberi uang 50 juta. Belum lagi pasal 28-nya, bahwa dia membuat saya mengalami kerugian. Saya bisa buktikan bahwa saya mengalami kerugian material, dan itu dapat ditahan. Jelas. Kalau hukum tidak bergerak untuk ini, laporan ini ada yang coba mengamputasi, maka itu siapapun saya pasti akan hadapi. Karena saya sudah ratusan kali mengurusi kasus yang begini, tidak sampai seperti ini pun sudah jadi tersangka, apalagi ini. Jadi tolong
besok kalau ada seorang pengacara diminta jadi ahli oleh penyidik, terus Anda mengatakan bahwa ini tidak kena, pikirkan nasibmu kawan-kawan. Jadi saya sudah katakan ini atensi seluruh rakyat Indonesia bahkan mancanegara, hukum harus tegak. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Saya mau lihat sehebat apa dia dalam membela diri, dan saya mau lihat yang katanya ada orang yang backup dia. Kalau itu terjadi, yang backup itu saya akan kejar dan saya akan ambil tindakan terhadap kau, karena negara equality before the law. Jadi bukan saya dibilang marah-marah, memang kau dan pengacaramu mungkin kalau diadu publik sedikit dengan saya, kau masih di bawah. Jangan bilang saya marah-marah. Ini bakat yang dikasih Allah. Ya, saya bilang mungkin ya, bukan tuduhan. Boleh mungkin, boleh tidak kan? Nah, ini pasalnya telak. Yang kedua, mulai dari minggu lalu Pak Umar Bajide, Pak Martin, ibunya Bu Titin, dan Fadel sudah sangat tidak terima dengan perilaku NN yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang semir, jelek, muka seperti aspal yang bolong-bolong, termasuk saya. Ya, saya nggak tahu saya cantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, waduh, jauh. Saya nggak tahu itu. Tapi dibilang ini orang miskin, memang kalau miskin dikata-katai. Terus kau kaya rupanya. Kalau orang kaya, seperti Bapak Abu Rizal Bakri yang komplek ini, kita beli rukonya sama dia. Menghina kantor saya 2015 sudah saya bayar cash, pajak, nggak ada urusan dengan saya ini nih, lihat nih, objek pajak ini belum dilunasi kewajiban, bukan saya, ini kewajiban pengelola komplek ini. Saya di sini menyelesaikan semua kewajiban hukum saya. Jadi kau pengacaranya CNN, tugasmu itu mengingatkan dia. Setahu saya kalau lawyer itu di samping memberi advies hukum juga memberi pemberitahuan yang tegas. Kau jangan buat ini rambu-rambu, ini melanggar, ini enggak. Belum lagi pengacaranya ngomong, katanya kalau urusan restoratif justice itu urusan harta benda. Ya Allah, ya Mat, kita belajar di mana nih Mat? Sekarang saya buka yang boleh restoratif justice dengan yang tidak boleh restoratif justice. Biar kita tatar dia dulu. Ngeri saya mendengar kalimat-kalimat dia. Tolong dulu tenang teman-teman semua, karena kami ini berdiskusi menenangkan Fadel. Mana kemarin yang saya kirim sama kalian? Iya, yang kemarin. Sebentar ya, Dek. Jadi ada upaya untuk menghalang-halangi gitu. Nih, kalau Fahmi mengatakan bahwa restoratif justice dan atau konfrontir tidak diperlukan, dan dia sebut perkap bagaimana? Perkap dengan edaran beda? Hah? Beda. Yang tidak boleh dilakukan restoratif justice adalah tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Itu tidak boleh. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa orang.
Memang ada yang mau dibunuh di sini. Kemudian tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi perusahaan. Jelas ya? Di luar itu bisa termasuk bidang IT dan urusan yang dilaporkan. Jadi saya nggak tahu ini saya yang bodoh atau dia yang pintar. Jadi jelas. Berikutnya, NM bilang dalam laporannya, dalam jeruk itu, lemon yang ngomong-ngomong itu, Rasman bukan pengacara, masuk lagi pasal baru NM untuk kami. Saya umumkan laporan terhadap dugaan identitas palsu kepada saya sudah dihentikan 1 Juli 2024. Dan itu fitnah baru, biar kau bertimpah-timpah. Makin banyak kau ngomong, makin banyak barang bukti. Terkait dengan keluarga ini, Martin nanti akan menyampaikan sikap mereka seperti apa. Kami sudah kasih advice, mereka sampaikan, tentu sepanjang itu menurut kami baik. Ingat ya, kami kuasa hukum ini bertindak atas nama klien dan punya niat baik, bukan niat buruk. Bagaimana ceritanya, USG dan lain-lain, biar Martin cerita. Baru yang ketiga, kami para pengacara dilaporkan oleh NM ke Polda Metro dan kawan-kawan, termasuk kami. Maka kami sudah sepakat, tim rapat para pengacara buat kuasa dan akan melaporkan NM. Nanti seperti apa, Martin Bangkit dan Ricky menyampaikan secara singkat. Yang terakhir, yang keempat, saudara-saudara, saya dalam 10 hari terakhir dibolak-balik diskusi tentang banyaknya masukan. Bang, sampaikan dong balik. Apa itu saya? Ada seorang ibu diduga menelantarkan anaknya di luar negeri, kemudian hampir selama 2 tahun pulang ke Indonesia, dibawa ke rumahnya, tidak diterima, muncul tudingan hamil, aborsi, dan lain-lain. Kok nyerang orang lain? Kira-kira ada nggak pasal kalau ada seorang ibu membiarkan dan anak itu melawan? Coba Anda lihat. Kita berpikir logik, makanya kita akan cek nanti ahli psikolog, kemudian kita cek nanti hadirkan ahli psikolog, kemudian ahli kriminolog. Kriminalnya 2, kriminal fisikly dan kriminal psikis. Kalau Loli dalam keadaan normal, dalam pengertian tidak dalam posisi yang kurang nyaman, kenapa dia mesti panggil dan lawan NM dengan kalimat yang kalian sudah tahu sendiri kan? Dia marah dan dia mau. Nah, pertanyaannya, kalau ada anak seperti ini, ada sebab, ada akibat. Apakah anak ini masuk kategori orang yang di bawah umur, tapi 2 tahun diduga dicuekin oleh ibu? Dan sampai hari ini, NM belum bisa bertemu, bicara baik-baik dengan dia. Itu poin A. Poin B-nya, LM atau Loli sudah bercerita dengan keluarga ini dan didengar oleh Bangkit. Loli, saya sampaikan di sini, kalau saja terlambat waktu itu 2 jam ya Bangkit ya, 2 jam NM menjemput paksa Loli sudah dibawa ke rumah saya. Betul? Dan ingat,
Loli itu sudah bercerita banyak kepada pengacara ini dan keluarga. Nanti kita dengarkan. Episodenya makin panjang. Apakah dibiarkan kalau ada orang yang diduga membuat anaknya menjadi sesuatu yang tidak baik dan anak itu berontak, lalu kemudian kita katakan bahwa ibunya ini dibawa tanggung jawab ibunya? Loh, 2 tahun ibunya kemana saja? Hukum tidak boleh dengan menjustifikasi universalitas bahwa ini kewenangan ibunya, terus anak bisa hidup di bawah tekanan. Kalau begitu, besok Anda tinggalkan Anda, jangan ada laporan. Karena LM belum mendapat laporan. Sebenarnya dia sudah akan membuat laporan polisi. Tetapi biar mereka yang bercerita. Jadi itu poin dari saya. Jadi poin 1 clear ya, tentang LM yang sudah saya laporkan, pasalnya sudah. Silakan Martin sampaikan apa sikap keluarga terhadap NM, Fadel, dan Bu Eski. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan mungkin beberapa poin ya untuk masalah yang sedang berjalan saat ini. Salah satunya dari saya Martin mewakili keluarga Umar Bajide, bapak saya sendiri, dan Fadil Bajide, adik saya sendiri. Ya, kami keberatan karena berlarut-larut ya fitnahan, tuduhan, cacian semua yang dilayangkan dari seorang NM kepada kami. Ya, mungkin selanjutnya kami akan mengikuti langkah dari Om Rasman sebagai kuasa hukum kita, keluarga, dan teman-teman dan kawan-kawan kuasa hukum lainnya. Untuk yang kedua, poin yang kedua, masalah USG. Jadi dari kami, keluarga besar Umar Bajide, khususnya adik saya Fadil, karena saya di sini kakak tertua laki-laki di keluarga saya, itu memang dari awal perjalanan yang panjang ya, kita mengenal Loli atau LM ya, yaitu kita jaga seperti adik saya sendiri. Tapi kendala setelah proses yang panjang, yang banyak, di sini saya lihat bergulirnya menyerang keluarga kami, fitnahannya. Jadi dari pihak LM atau saya panggil Loli, dari awal sudah niat untuk menunjukkan fitnahannya itu lewat USG, dan beliau sendiri yang ingin dan menyerahkan ke kami. Jadi setelah LM itu menyerahkan ke kami langsung membawa ke tim kuasa hukum kami, yaitu Om Rasman. Jadi Om Rasman sebagai kuasa hukum kami tunjukkan bahwa itu fitnahan, itu jawaban dari fitnahan dari LM, dan minta disampaikan ke publik karena bergulir jawaban fakta-faktanya itu, karena saya harus jawab dan keluarga kami juga harus tahu bahwa dari pihak banyak netizen itu selalu memfitnah, menuduh. Ya, kalian tahu semua bahwa Fadil, adik saya ini, diserang habis-habisan ke segala penjuru, dari segala penjuru. Jadi ya, tindakan kami adalah menjawab pertanyaan dan membuktikan. Itu aja. Baik, saya mau izin, Pak Umar tadi bisik ke saya ada yang mau disampaikan orang tuanya. Silakan Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masalah ini bagi saya masalah sampah, drama sampah. Saya nggak pernah mau ikut-ikut, tidak pernah menggubris. Cuman intinya di sini saya
menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Lillahi ta'ala, saya cuma menolong dan saya beri nasihat dari yang tidak pernah puasa dari kecil, ikut berpuasa, dari yang tidak pernah terawih dari kecil, ikut berterawih. Pada saat waktu itu bulan Ramadan. Di samping itu cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi hamil. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab. Anak berapi, tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih, tapi saya nggak perlu terima kasih dia. Tidak perlu. Saya di sini cuma lillahi ta'ala, saya menolong anak yang terlantar. Jadi kalau saya cuma mengharapkan dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mungkin dari pertolongan saya ini Tuhan juga tidak ngasih pahala kalau seperti anak yang seperti ini. Kalau manusia plastik begini, Tuhan aja difitnah, apalagi orang. Dia merubah-rubah itu udah fitnah, pencipta Tuhannya itu sendiri difitnah. Jadi jangan main-main sama saya. Saya diinjak-injak, dikorek-korek yang tidak pernah tahu siapa ini. LM ini siapa nggak tahu, saya juntrungnya apa, cuman saya lihat anak telantar. Tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Jadi saya kasih tahu aja demikian secuplik curahan hati saya. Balasannya begini seperti ke keluarga saya. Ini udah benar-benar manusia iblis sekali ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, manusia iblis itu bukan maksudnya KNM, bukan. Kalau ada orang yang berperilaku begini, orang sudah baik, kemudian dituding-tuding, itu sama dengan perilaku iblis. Kita bagi maksudnya ya. Kan Siapa aja plesetin lagi. Siapa aja seorang ibu apa, siapa aja itu iblis loh. Ya. Oke. Saya kaget ini. Jujur saya nggak pernah dapat cerita itu. Bapak pernah cerita. Itu ada 3 kali rapat di rumah saya. Jadi tadinya nggak puasa jadi puasa. Sholat juga. Iya. Jadi hijab itu setelah Bapak bimbing. Iya. Biasa ini. Oke, silakan nanti ditanya ke Bapak. Baik, selesai poin 2.